Oke, materi hari ini saya akan mereview materi-materi yang sudah saya sampaikan dari minggu ke-6 sampai minggu ke-9 kemarin. Sebentar, saya buka dulu filenya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bang. Ini materi minggu ke-6, pengukuran biomasa, pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung juga salah satunya melalui interpretasi citra. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Pengukuran langsung kita destruktif, pengukuran tidak langsung kita menggunakan misalnya persamaan alometrik. Kalau ada yang mau penelitian, coba dicek dulu apakah sudah ada alometrik untuk objek yang akan kita teliti. Misalkan jati, saya cari jati itu antara jati yang bibitnya biasa aja, yang jati konvensional, kemudian ada juga jati unggul nasional, Jun, kemudian ada juga yang jati mega, dan lain sebagainya. Jadi kalau belum ada, silahkan di ini apa, dilakukan pengukuran langsung destruktif. Kemarin saya sampaikan untuk destruktif itu harus menyusun kelasnya dulu. Selain kelas, diameter itu berhubungan erat dengan umur. Jadi kalau misalnya Jun ya, Jun itu ternyata ada, karena nggak pakai kelas umur, dia eh, rotasinya jangka pendek, bisa dibaginya per umur. Misalnya ternyata ada dia daunnya itu 20 tahun. Ternyata yang tersedia di lapangan adalah umur 1, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Diambil aja sesuai dengan perwakilan umurnya tersebut. Nah, nanti dalam pengukuran biomasa, ini saya memberikan dasar-dasarnya dulu ya. Nanti untuk pengembangannya untuk karbon ini bisa kemana-mana ini. Bisa ke ekonominya, bisa ke jasa lingkungannya, bisa ke pemodelannya, projectionnya. Nanti saya sampaikan juga ada, minggu kemarin ada yang ikut ini enggak, lecture seriesnya dari Sebijak Institute? Ada yang ikut? Kemarin itu ada dua lecture series. Yang pertama itu narasumbernya Dirjen PPI dan salah satu direktur di Badan Restorasi Gambut. Kemudian lecture yang keduanya itu kemarin Prof. Mudiarso. Beliau ahlinya dalam climate change. Beliau juga ada penelitiannya di mangrove. Saya juga baru belajar dari beliau. Ternyata mangrove itu 3-4 kali lebih besar dari ekosistem lain itu karena karbonnya tersimpan di below ground. Jadi kalau mangrove itu diaduk-aduk, maka cadangan karbonnya akan terlepas. Nah, ini yang perlu kita pahami. Biomasa dalam tanaman ya, ini kan above ground ya. Above ground, tetapi ada bagian yang berada di bawah, yaitu akar. Makanya di sini tidak disebut above atau below, tetapi biomasa dalam tanaman. Saudara perlu dalam destruktif itu tidak hanya nebang terus diukur, tetapi saudara harus memisah-misahkan. Nah, bagaimana kalau di lokasi itu sudah ada tabel volume lokal? Menarik ini. Tabel volume lokal dibuatkan untuk menaksir volume, misalkan tinggi total maupun tinggi bebas cabang. Yang belum ditaksir dari tabel volume lokal adalah
distribusi, misalkan di cabangnya berapa, di batangnya berapa, dan di daunnya berapa. Makanya kalau saudara ada misalkan teman yang mau penelitian tabel volume lokal, kemudian eh, sampai ingin detail, maka sekalian aja bikin alometrik. Kalau memungkinkan akarnya, kalau tanamannya umur 1 tahun, 2 tahun kan bisa dicari itu akarnya, bisa digali sampai ketahuan. Kalau misalkan mau proyeknya besar, yang satu membuat alometrik, yang satu menyusun. Kemarin itu adalah pemodelan. Pemodelan kan kita memerlukan tabel pertumbuhan, growth tabel, yield, CAI, MAI yang kayak gitu kan bisa dihitung. Kemudian inisial karbon di tanah, kemudian nanti distribusi biomasanya, biomasa batang terhadap biomasa total itu berapa, itu nanti ada hitungannya. Nanti bisa dijadikan satu skripsi juga yang pemodelannya yang menggunakan CO2 fix itu. Jadi kalau misalnya ada 2 atau 3 mahasiswa di lokasi yang sama, yang satu ke apanya, yang satu ke pemodelannya, yang satu ke misalkan ke biometriknya. Nah, ini distribusi ini saudara perlu memahami ya, di daun berapa persen, batang, dan ini kalau di dalam paper biasanya di karakteristik sampel. Karakteristik sampel itu kan biasanya data nilai minimum, maksimum, rata, standar deviasi untuk daun, cabang, batang, dan akar. Kemarin saya membuat alometrik itu untuk biomasa total, sehingga sebenarnya masih ada kesempatan buat saya untuk menurunkan dari biomasa total itu ke biomasa daun, cabang, dan batang. Itu masih memungkinkan. Nah, jenis biomasa, hati-hati saudara itu kalau ditanya biomasa, biomasanya biomasa apa dulu? Berat basah, berat kering udara, atau berat kering tanur? Ini harus clear. Misalkan ketika nulis, saya menulis tentang kayu putih, ditanya oleh Paris, Mas itu berat, ranting daunnya berat apa itu kan? Berat basah, berat kering udara, atau berat kering tanur? Oh iya Pak, itu adalah berat basah karena baru dipanen. Dan itu yang menjadi perhitungan di pabrik. Karena yang diperlukan adalah berat basah, karena si ranting daun itu akan di steam, akan diuap gitu kan, diberikan uap. Jadi untuk itu saudara harus paham apa itu berat basah, apa itu berat kering udara, apa itu berat kering tanur. Kalau saudara penelitian dapat berat basah, data itu penting karena itu untuk nanti kalau sudah berat basahnya misalnya 1 kilo, berat kering tanurnya menjadi 700 gram, maka kalau di lokasi tersebut ada 1 ton, maka berat kering tanurnya adalah yaitu perbandingannya 1 kilo menjadi 700 gram. Berarti 1 kilo menjadi 0,7, kalau 1 ton berarti menjadi 700 kilogram berat kering tanur. Ini belum selesai berat kering tanur karena berikutnya adalah ada PCC, percentage carbon content. Kalau yang tidak mau nge-lab biasanya menggunakan PCC 47 atau 50% berdasarkan IPCC. Nah, ini inventarisasinya sebelum ke lapangan saudara tetap harus preliminary dulu, survei pendahuluan. Karakteristiknya seperti apa sehingga pada saat saudara akan melakukan pengukuran biomasa sudah memahami karakteristik dari tegakannya. Ini sudah bisa nanti diinikan. Nah, ini distribusi biomasanya, saudara perlu mengetahui mana itu cabang, ranting daun, kemudian batang. Nah, ini pengukurannya. Ada yang menggunakan, kalau bisa ditimbang langsung ditimbang, kalau tidak bisa, bisa menggunakan pendekatan volume. Dari volume, tetapi saudara harus ada pekerjaan tambahan, yaitu mengetahui wood density-nya. Karena dari volume, diketahui wood density, maka biomass-nya bisa ketahuan. Wood density itu diperoleh pada saat kondisinya adalah
berat, kering, tanur. Nah, ini yang saudara harus pahami juga. Kalau saudara baru fresh cut, dia masih mengandung air, itu harus dijadikan dulu berat kering tanurnya berapa. Volumenya kan relatif tidak ini, kalau volume itu dia shrinkingnya, penyusutannya relatif kecil, pengaruh air terhadap volume. Tapi kalau pengaruh air terhadap biomas itu lumayan signifikan. Kalau sampai sini dia menanyakan pengukuran biomasa, ini distribusi biomasanya. Pengukuran daun lah saudara sudah bisa, cabang juga saya yakin saudara bisa. Kalau cabang itu karena bentuknya tidak teratur agak susah untuk dilakukan dengan pendekatan volume ya. Saran saya kalau cabang itu lebih baik dipotong kecil-kecil sehingga bisa ditimbang. Kalau batang itu kan dia relatif silinder, itu bisa menggunakan pendekatan volume. Kalau cabang itu kan dia bentuknya tidak beraturan. Ukuran batang silahkan, ini ada yang mau mengukur langsung silahkan, kalau mau menggunakan volume juga silahkan. Nah ini sampelnya, kalau batang kalau mau mengeringkan satu batang kan susah, makanya pilihannya ini ada dua. Saudara mau menggunakan disk piringan seperti ini, atau mau menggunakan pendekatan kubus. Ini saya menggunakan kubus, ada dua. Ukurannya 2x2, yang ini ya diambil aja. Batang 1, pohon 28, ini lumayan besar nih. Batangnya sebesar ini cabangnya sebesar ini nih. Bisa dibayangkan kan pohonnya. Cuma karena tidak ada pembanding benda yang bisa dibayangkan, misalkan pulpen atau apa, jadi saudara melihat ini kayak besar, padahal ini kurang lebih diameternya 20-an lah ya. Batangnya. Pengukuran, nah kalau above ground, saudara harus ada pengukuran serasah dan tumbuhan bawah. Itu ukuran 2x2 meter, 2 meter kali 2 meter atau 4 meter persegi. Tinggal diambilin, bersihkan dari tanah. Ini sampel-sampelnya juga saya bikin seperti ini. Tahapannya perlu ini apa ya, sabar. Tetapi pengolahan datanya relatif tidak terlalu susah. Yang penting step-stepnya itu saudara bisa paham. Oke, ini alometrik, tadi sudah pengukurannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pengukuran biomasa? Nanti ini ke alometrik. Alometrik itu untuk digunakan sebagai alat bantu untuk pendugaannya. Sehingga kita tidak perlu nebangin terus, cukup mengukur diameter ketahuan biomasnya atau volumenya. Nah, kalau ketahuan volume itu kan bisa jadi tabel volume. Nanti kita coba turunkan, kalau misalnya ada tabel volume, bagaimana kita menurunkannya. Kita manfaatkan informasi yang ada sehingga penaksirannya tidak terlalu tidak terlalu ngawur ya. Kita masih tetap ada dasar ilmiahnya. Tabel volume molekul juga menurut saya masih bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana kita menduga si cabang dan daunnya itu. Nah, alometrik itu ada yang single species yang sudah saya lakukan, single species. Alometrik untuk multispesies ini yang ingin saya lakukan. Tahap awalnya saya ingin di bambu, jenis macam-macam jenis bambu itu di dalam satu hamparan. Kalau misalnya terdapat 5 atau 6 jenis bambu, ya kita bikin alometriknya nggak usah satu-satu, langsung aja untuk semuanya. Karakteristiknya seperti apa. Kemudian alometrik untuk specific forest type atau forest ecosystem. Misalkan yang lecture series kemarin tuh untuk mangrove itu menarik gitu. Jadi di perhitungannya untuk, karena mangrove itu tersusun dari beberapa jenis spesies, maka ada juga alometriknya untuk tipe ekosistem. Misal, kemudian yang lainnya adalah hutan
hujan tropis dataran rendah, lowland dipterocarp rainforest, hutan dataran rendah dipterocarpaceae itu di Kalimantan itu ada. Oke, jadi kalau saudara bisa coba jelaskan perbedaan antara allometric, single, multispecies, dan specific forest type, saudara bisa memahaminya. Ini sama dengan yang tadi, distribusi juga sama. Ini yang harus saudara. Nah, ini modelnya itu pada umumnya ada 5. Apakah linear, eksponensial, logaritmik, polinomial, atau power. Minggu-minggu sebelumnya saya sempat menanyakan ke saudara apakah sudah belajar tentang SPSS. Ternyata sudah, semuanya sudah bisa. Jadi kalau ada soal, nanti silakan gunakan SPSS. Saya tinggal minta outputnya aja. Outputnya. Modelnya itu seperti apa yang saudara bagus. Nah, ini adalah penyusunan model allometrik, ada parameternya, R-square atau koefisien determinasi, dan errornya, root mean square error, untuk mengetahui apakah model tersebut cukup baik atau kurang. Nah, setelah punya data, setelah penyusunan saudara punya data, kemudian saudara juga kalau ngambil sampel di lapangan itu dibagi 2. Satu untuk penyusun allometrik yang tadi kita bikin kelas diameternya, itu strict ya. Untuk penyusunan saudara harus ikuti tahapan-tahapannya. Bikin dulu kelas diameternya, harus diambil yang masuk ke dalam kelas diameter. Nah, tahap berikutnya setelah menyusun, saudara adalah validasi. Kalau validasi tidak harus mengikuti kelas diameter tersebut, tetapi saya sarankan tetap mewakili ya. Ada yang diameter kecil, sedang, dan besar. Mengapa? Karena kita untuk mengetahui apakah bisa jadi model tersebut dia cocok untuk diameter-diameter yang besar, tetapi tidak cocok untuk diameter yang kecil. Taunya dari mana? Errornya, biasnya simpangannya itu besar. Kalau simpangannya besar berarti dia kurang pas. Gitu. Misalkan saya ingin menyusun allometer tentang bambu. Bambu itu dia stabil di diameternya, tetapi pada early growth saya sedang mengamati bambu rebung yang baru tumbuh. Dalam waktu 14 hari dia itu sudah bisa mencapai ketinggian 2,5 meter. Nah, kalau saya mengukur cuma diameternya aja, bisa jadi itu biasnya tinggi gitu kan. Makanya model ini tidak cocok untuk pertumbuhan awal dari bambu misalkan. Model ini cocok untuk lokasinya ini sampai ini. Cocoknya untuk range diameternya dari berapa sampai berapa. Kalau kita masih dalam lokasi tertentu. Tetapi kalau udah skalanya besar, kita bisa mengeneralisir. Makanya penelitian itu memungkinkan metodenya sama, objeknya sama, tetapi lokasinya berbeda, itu sudah bisa menjadi satu skripsi. Menurut saya ya. Karena dari beberapa penelitian-penelitian itu nanti kita akan menarik untuk generalisir. Karena kalau untuk satu lokasi itu nanti termasuk di paper saya itu model ini hanya berlaku di KPH Semarang. Gitu. Karena saya melakukannya di satu lokasi. Tapi kalau misalnya saya 2 lokasi, 3 lokasi, 4 lokasi, dan banyak lokasi yang mewakili, mungkin bisa di generalisir. Saya takutnya apa yang kita ambil kesimpulan itu terlalu ya over confidence. Kita menyangkanya bisa menduga semuanya, padahal itu enggak. Nah, tadi ada penyusunan, ada parameternya. Di sini juga ada itu agregat deviasi, simpangan agregat, kemudian ada simpangan agregat, kemudian ada simpangan rata-ratanya, kemudian ada biasnya. Itu yang perlu dicek juga. Silakan pelajari antara simpangan agregat dan simpangan rata-ratanya itu ada yang kurang dari 10%, ada yang kurang dari 1%. Itu yang baik itu adalah memiliki nilainya ini nih. Power itu baik karena dia yang satu di bawah 1%, yang satu di bawah 10%. Biasanya juga kecil. Sehingga model power itu banyak digunakan karena ini. Dari segi pertama dari penyusunan model, dia
koefisien determinasinya bagus, kemudian mean square error-nya juga kecil. Nah, setelah divalidasi dengan data yang lain, ternyata dia biasanya juga kecil, simpangannya juga kecil, sehingga model power itu dalam penelitian saya dinyatakan sebagai model yang paling pas untuk menduga biomasa dari gliracid. Ini ada juga pemilihan model dengan perankingan, silakan dibaca di paper-paper. Nah, kalau metrik sudah ya. Ini materi minggu ke-8 itu saya lebih ke teknis ya. Harapan saya saudara bisa saya kasih data, saudara bisa langsung diameter, ini biomasnya biomasa apa dulu ya. Diameter misalnya dengan cabang, dengan batang, atau dengan total, atau dengan biomas dari, di sini nggak ada ini ya, daun ya, nanti saya coba. Soalnya kalau misalnya ada data diameter dengan daun, diameter dengan batang, diameter dengan cabang. Pertanyaan saya, berapa lama saudara bisa dengan kalau saya kasih data, berapa lama saudara bisa mengerjakannya? Halo? Mungkin perlu mencoba dulu sih Pak. Soalnya kalau kemarin kan latihan dari kami itu datanya hanya berapa variabel aja gitu Pak. Iya Pak, dan lagian kalau di dalam praktikum itu kayaknya beda topik Pak. Kalau untuk yang persamaan alometrik belum tahu caranya gimana kalau pakai SPSS Pak. Oke. Tinggal itu kan sama gitu. Model. Kalau yang sudah diajarkan apa sih? Linear aja. Kalau yang udah diajarkan sih udah diajarkan semua Pak. Kan tinggal centangin kan, kemarin waktu saya buka programnya itu kan tinggal di apa namanya? SPSS, saya pertanyaan saya, jangan sampai saya bikin soal kalian nggak punya software ya. Punya SPSS semua nggak? Punya Pak. Yang lain Punya Pak. Yakin ada ya? soalnya kami ada praktikum desain penelitian juga Pak. Oke ya. Yakin ya. Jadi kalau saya kasih soal, saya bentuknya nanti silakan saudara susun apa persamaan alometriknya. Nggak ada komplainan Pak, saya nggak punya ini, nggak punya apa materinya itu. Saya nggak punya softwarenya. Oke, ini ada 77, ini udah banyak nih. Sudah semuanya datang. Yakin ya, sudah punya semua ya? Halo? Yakin Pak. Oke. Oke. Kemarin saya materi kuliah sebentar, materi kuliah. Akuntansi karpet. Kemarin saya sempat ada ini. Ini ada contoh. Ini berat basah total. Sampai membuat seperti ini, saudara bisa kan ya? Ini sampelnya apa? 30. Diameternya ini seret. Ini berat basahnya seperti ini. Saya minta saudara bikin persamaan alometriknya. Persamaannya yang paling tepat gitu kan.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Misalkan data ini seperti ini bisa dikerjakan? Berapa lama saudara bisa mengerjakan ini? Karena prinsip software itu kan garbage in, garbage out. Kalau saudara salah memasukkan, maka outputnya juga akan tidak tepat. Gitu. Kurang dari 2 jam bisa nggak? Halo? Haji, Iya Pak. kurang dari 2 jam atau lebih? Mungkin kalau 2 jam masih cukup sih Pak. Cuman dari kami mungkin ini Pak, minta ini untuk latihan gitu ada nggak ya Pak? Kayak latihan buat belajar dulu gitu. Iya Pak, semacam tutorial kalau misal boleh. Tapi prinsipnya saudara paham bagaimana cara menyusun ini? Makanya kemarin saya sampaikan ada apa ya? SPSS-nya itu. Sebentar saya buka lagi. Bentar saya buka ini SPSS-nya dulu. Ini adalah outputnya ya. Outputnya kan seperti ini ya. Sampai sini bisa pernah melakukan. Pernah Pak, sampai situ pernah. Cuma minta diameter misalnya sama. Nanti apakah berat total, apakah berat daun, apakah berat batang, cabang, sudah bisa. Sampai mengeluarkan ini bisa. Linear R square-nya kan ini R square kelihatan nih. Ini kan persamaannya bisa diambil kan konstantanya B1, B2, B3. Ini adalah modelnya. Model linear berarti A plus BX kan. A-nya itu konstantanya ini, B-nya ini kan. X-nya kan diameter. Y sama dengan minus 47,441 plus 11,390 D gitu kan. Bisa menginterpretasikan. Mungkin prakteknya latihan dulu, Pak. Prakteknya mungkin latihan dulu. Kayak di SPSS, variable view, data view itu. Oke. Saudara bisa nyari sendiri datanya? Kalau nggak nyari sendiri, misalkan di ini apa? Dummy itu data yang ini apa? Data yang
data buatan ya, hanya untuk latihan doang kan? Data dummy-nya itu seperti ini. Nah ini data dummy kayak gini. Saudara berimajinasi satu kelas ini misalkan, oh datanya ini kan, yang saudara lakukan di lapangan adalah bukan mengukur diameter kan, mengukur keliling. Saudara mikir, oh saya ada data diameternya sekian, terus kita tebang, kita pisahkan batangnya berapa, cabangnya berapa, daunnya berapa. Ini kan batang, cabang, daun ini adalah sampelnya dari gliricidae. Totalnya adalah 0,015 itu sekitar berarti berapa ya? 0,1 itu 100 gram. Itu sekitar 15 graman. Karena batangnya kecil kan. Terus dirunut lagi. Kan pada saat destruktif kan tidak harus runut. Bisa jadi kita random, tetapi kalau kita urutkan ini datanya, dia akan menjadi punya ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau untuk latihan bisa bikin dummy data seperti ini. Pak, kalau untuk mengukur persentase batang cabang daun itu rumusnya gimana ya, Pak? Nggak ada rumusnya. Ini adalah data real lapangan, makanya tadi materi-materi sebelumnya saya sampaikan saudara pada saat destruktif itu harus memisahkan mana itu batang, mana itu cabang, mana itu daun. Jadi karakteristik pohon, misalnya jati, saya yakin jati kalau kita destruktif samplingnya pada musim kemarau, daunnya 0, karena dia nggak punya daun. Tetapi kalau kita melakukan destruktif samplingnya sekarang, saya yakin daunnya lumayan, kan ada nilainya. Nah itu kan tidak bisa di-generalisir. Tetapi saudara bayangkan karakteristik tanaman mahoni atau jati, oh diameternya dia akan banyak di batang, akan sedikit di daun, dan akan sedikit di cabang. Kalau yang di pruning itu kan. Tapi kalau yang tidak di pruning, cabangnya itu sama batangnya bisa jadi nilainya sama. Kurang lebih seperti itu yang distribusi ini yang saya sendiri belum ada rumusnya. Ini karena data dari lapangan. Tetapi dengan kita memilah batang, cabang, daun, kemudian ada total, maka kita bisa bikin alometriknya 4. Satu untuk alometrik total, satu untuk alometrik daun, satu untuk alometrik cabang, satu untuk alometrik batang. Alometrik daun yaitu biomasa daun dibandingkan dengan diameternya. Tinggal Y-nya itu adalah daun semua. Yang prediktornya keliling dirubah jadi diameter. Jadi diameter dengan daun kita lihat dia persamaannya seperti apa. Cabang juga sama, biomas cabang prediktornya sama, diameter hasilnya seperti apa. Batang juga sama. Sehingga ada 4 alometrik. Bisa jadi 4-4-nya beda itu kan. Untuk total ternyata power, untuk daun ternyata linear, ya nggak apa-apa. Selama saudara bisa menunjukkan ini loh, nilainya segini, nilainya segini. Sampai mengeluarkan R-square dan RMSE aja. Bisa nggak? Halo? Ini bikin dummy ya, saudara bikin dummy seperti ini. Ujian juga kan dummy juga datanya. Tetapi langkah-langkahnya yang perlu saudara pahami. Oh, persentase itu nanti deskripsi persentase itu kan gampang kan. Daun, cabang, batang dibandingkan terhadap total. Maka kalau 100% kan total. Kalau persentase itu kan tinggal dicari aja. Total daunnya berapa, total batangnya berapa, total cabangnya berapa, atau rata-ratanya nanti dibandingkan dengan ini. Bentar. Persentase nih, lihat.
Bisa terlihat kan warna-warnanya? Terlihat Pak. Oke. Batang per total, enter, udah 0,46 karena saya nggak pakai 100%. Kalau pakai 100% ya bisa aja. Ini juga sama 25,498, artinya dia 25,50% itu kan. Tersimpan di batang, tersimpan di cabang, tersimpan di daun. Jadi pada saat nanti bagaimana komposisi distribusi biomasanya, saudara tinggal jawab. Distribusi biomasa tersebar di batang sekian persen, di cabang sekian persen, di daun sekian persen. Ini kan sudah ada kan masing-masing data per individunya, tinggal data per ini kan. Kayak gini. Sampai situ bisa paham kan? Kalau kita cek ya harusnya dia 100%. Satu. Satu itu 100%. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak, bisa. 19,65 terdistribusi di batang, 75,77 tersimpan di cabang, dan hanya 4,56% adanya di daun. Distribusinya di mana, terus persamaan apa yang paling tepat itu kan. Nah, makanya saya tanya ke saudara-saudara, butuh waktunya berapa lama untuk mengerjakan ini? Sebelumnya izin bertanya Pak, buat Silakan. maksudnya Bapak untuk yang tadi persamaan yang tepat, berarti tadi kan yang di SPSS itu menggunakan beberapa model gitu ya Pak? Kita Ya, mencari betul. model mana yang terbaik gitu maksudnya? Nah, Oh, jiji. sampai situ aja. Saya nggak usah minta saudara memvalidasi, karena sih banyak yang kebuka. Saya. Mm, 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 mm. Kita balik lagi ke sini, ke materi. Saya cuma minta saudara bikin alometrik aja. Karena kan materinya dari biomasa. Saya misalnya campur, distribusinya ada di mana. Sampai sini aja. Kan ada 5 model tuh kan. Cuma cukup dicari sampai R square-nya sama RMSE, bisa nggak? Mohon maaf Pak, mau bertanya. Ya. Kan di SPSS itu modelnya lebih dari 5, ada tambahan sigmoid juga dan Ya. lain-lain sebagainya. Uh-uh. Itu yang kita cari cuma 5 model aja, yang linear, eksponensial, atau gimana Pak? Sebenarnya banyak model itu karena dia pecahan dari eksponensial dan logaritmik gitu. Makanya ada S, ada sigmoid, kemudian ada kuadratik dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau saya pelajari ya, asal usul model itu ada 5: linear, eksponensial, logaritmik, polinomial, power. Kalau di itu lagi sebenarnya ada 2, linear, non linear. Kalau saya misalnya supaya tidak terlalu banyak, 5 aja. Pak, maaf sebelumnya boleh lihat yang di SPSS tadi. Soalnya kalau di Bapak itu kan dari semua model itu di SPSS-nya sudah jadi satu tabel gitu ya Pak. Nah, Hmm. kalau waktu kemarin kami di praktikum itu jadi per model itu beda 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 tabel. Mungkin kalau sudah jadi satu seperti punya Bapak akan lebih memudahkan gitu, Pak. Oke. Kalau saya sebenarnya kan pilihannya bisa centang 1, centang 2, centang 3 itu kan. Centang sesuai dengan yang saudara butuhkan kan. Iya, Pak. Kok ini belum. Kita harus stop sharing.
Maksudnya ini kan, ini ada Iya, Pak. linear, logaritmik, ada Jadi power, eksponensial gitu kan. kalau kalau saya kemarin itu ini kan B1, B2, B3 sudah ada di SPSS-nya ya, Pak. Mm-mm. Kalau kemarin itu jadi kita harus apa bikin tabel bantu seperti ini sendiri gitu, Pak. Jadi untuk memasukkan B1, B2, B3 kita masukkan manual, tidak apa tidak langsung di sini. Jadi mungkin kalau yang seperti ini akan lebih memudahkan dalam pembuatan ininya, rumusnya, Pak. Ini bagaimana ya Pak biar jadi satu seperti ini? Ini tinggal di itunya sebentar, sebentar. Saya. Saya tutup dulu ini. Ini kan datanya kan, tinggal masukin aja ke sini-sini ya kan. Tidak perlu transformasi, analyze. Ini ada deskriptifnya. Nah, kan gini. Dependennya apa, independennya apa, itu kan. Iya Pak. Kalau misalnya saya mintanya batang ya batang, masukinnya. Kalau saya mintanya apa, nah biomasnya, kan tinggal centangin aja kan ini. Misalkan kalau perlunya 5 ya cari aja 5. Kayak gini kan, maksudnya ini. Nah iya Pak, maksud saya satu-satu seperti itu. Kalau yang tadi Bapak tunjukkan kan eh, semua logistik terus eksponensial itu sudah dalam satu tabel gitu. Oh, ya karena sudah punya SPSS kan tinggal cari logistiknya. Ini R square-nya berapa, R square adjusted-nya. Saya sebenarnya menggunakan ini juga. Tadi hanya untuk kalau di tarik lagi ke atas itu sebenarnya saya satu-satu saya perlu ini juga nih karena untuk melihat ini adjusted R square-nya. Tadi kan ada nilainya berapa, ini RMSE-nya kan kelihatan. Oh berarti tadi juga satu-satu gitu ya Pak untuk bikin Satu-satu juga, tabelnya. iya. Iya. Sebenarnya dari awalnya dari satu-satu yang saya butuhkan sebenarnya model summary-nya seperti ini. Oke Pak. Terima kasih Linear. Pak. Oke, linear. Kan karena tadi menyusun, saya hanya minta saudara sampai mengeluarkan apa namanya, koefisien determinasi sama errornya aja. Bandingkan dari berapa model yang saudara susun untuk ini dan misalkan alometrik daun, alometrik batang, alometrik cabang, bisa kan? Ini kurang dari semenit kok udah selesai kan, bisa. Bisa. Insya Allah bisa, Pak. Maksud saya cek dulu sekarang sebelum di ujian dikeluarkan. Nanti pas di ujian nanti pada ngeluh, oh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kan tinggal ini udah tahu kan datanya, tinggal udah tahu kan persamaannya, ini udah kelihatan persamaannya. Linear persamaannya seperti apa, E-nya udah ketahuan. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Dari hasil itu nanti kita ini kan ya, Pak, analisis
model mana yang paling tepat gitu gitu ya Pak. Saya cuma minta ininya aja sebentar. Nih. Nah, tapi saudara juga tetap lampirkan itu. Kan bisa di copy paste kan? Ctrl C, Ctrl ini atau di apa? Saya percaya saudara menggunakan datanya seperti apa. Oh, Interpretasinya aja. berarti ntar hasilnya dibikin ini aja Pak, digabungin di satu Excel gitu, diurutin gitu ya Pak? Kalau Excel kan agak ribet ya, saya sebenarnya kalau di Excel bisa ya, enaknya di Excel. Paling nggak saudara bisa sampai sini aja. Linear, eksponensial, logaritmik, polinomial, power. Persamaannya seperti apa, R-square adjustment seperti apa, RMSE-nya seperti apa, saudara akan milih model yang mana itu kan. Alasannya kenapa, udah gitu aja. Baik, Pak. Bisa ya? Iya, insya Allah bisa, Pak. Satu lagi catatannya dilarang bekerja sama. Ketahuan ada ini, eh, apa nanti nilainya 0. Oke, sampai sini ada yang mau tanya kan? Itu satu bocoran ya. Makanya saya mau deal-dealan dulu dengan saudara, jangan sampai saya bikin soal malah saudaranya nggak bisa malah. Karena ini kalau dihitung manual ribet, susah. Makanya saya pastikan saudara punya toolsnya. Saudara punya toolsnya, saudara tinggal garbage in, garbage out. Salah masukin, outputnya salah. Bagaimana cara saya percaya ya, saudara tinggal print screen kan bisa kan? Lembar jawaban mau 20 lembar juga tetap saya baca gitu kan. Oh, ternyata caranya gini. Walaupun saya tidak, kalau saudara ngasih file kan nanti bisa nggak kompatibel juga di saya. Takutnya kalau nggak kompatibel marah merepotkan ya. Oke, sampai situ bisa dipahami? So, Oke. Ini yang saya sampaikan distribusi biomasa kan dari Excel juga bisa. Gampang. Ini summary-nya aja, model summary. Model summary malah tidak menunjukkan banyak gitu kan. Tapi karena saya butuh untuk satu screen jadinya yang model summary ini. Kalau idealnya kan model yang tadi per Pak, Pak Budi, mau tanya, Pak. ya ya Cara buat model summary itu gimana, Pak, ya, kalau di SPSS? saya juga nanti saya harus ngotak-atik lagi. Paling Oh, nggak sampai tadi itu saya juga ada model summary itu, saya dulu ngotak-atik SPSS-nya akhirnya keluar hanya untuk melihat apa untuk menampilkan ini untuk menampilkan satu ini karena kebutuhan pengajaran itu kan. Karena kalau tadi saya screenshot satu-satu kan nanti banyak slide-nya. Nanti di biometrika mungkin bisa ditanya sama yang penelitiannya di biometrika di lab komputasi. Paling itu Anjian. Saya sempat ini tapi saya lupa iya, Pak. step-stepnya. Tapi kalau mau mencari modelnya kan sebenarnya cara yang tadi, full fit-nya itu. Cuma pertanyaan saudara bisa atau enggak itu kan. Karena ini ya salah masukin ya salah outputnya juga. Nah ini perhitungan karbon hutan ini inventarisasi penerapannya. Saudara tinggal sudah punya alometrik, tinggal ke lapangan, ngitung ukurannya berapa keluar lah. Nah, sampai sini nggak ada yang bingung kan?
Penghitungan karbon hutan bisa nih, seresah ukurannya sekian kali sekian, ini kan sudah jelas kan, ternyata ada datanya ini. Berapakah potensinya dari setiap plot? Ini kan dasar dari inventarisasi kan. Kalau 20 kali 20 berapa? 400 meter persegi. 400 meter persegi ada berapa ton atau ada berapa kilo karbonnya gitu kan. 10 kali 10, misalkan 5 kali 5. Kalau ini di hutan alam. Kalau di hutan tanaman saya lebih prefer langsung 20 kali 20 karena kita kan tidak melihat bentuk ini. Bentuk. Jangan kelas umur KU1 dia kan diameternya kecil-kecil. Kalau hitung-hitungan di sini dia masuknya ke 5 kali 5 gitu. Tetapi kita anggap itu sebagai satu pohon gitu kan. Ya sampai sini bisa dipahami. Serasa tumbuhan bawah 2 kali 2 kan 4 meter persegi, dia berapa ton, tinggal konversi kalau 1 hektar dia berapa. Oke, ini kayak gini kurang lebih. Nah ini outputnya seperti ini, umur 1, 2, 3, 4, 5 untuk tree, pohon, serasa, understory. Totalnya berapa? Ini ada range plus minus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah kalau ini sebenarnya ini levelnya untuk penelitian sih kalau mau skripsi itu. Tapi saudara, saya berikan apa gambarannya dulu aja. Kalau untuk ujian ini susah, nanti belum tentu bisa dikerjakan dalam waktu. Tapi logikanya ini seperti ini dinamika karbon itu. Karbon dari udara digunakan untuk fotosintesis, ada proses fotosintesis di tanaman, maka akan disimpan dalam body part, bagian-bagiannya menjadi biomasa. Biomasa kalau ditebang maka akan ada harvesting residual. Itu apa ya? Dibilang kalau limbah itu nanti terkesannya negatif ya. Ada bagian-bagian yang tidak digunakan itu kan. Misalkan ada ranting, cabang itu yang tidak digunakan, daun disimpan di lapangan, maka dia akan menjadi harvesting residual. Ada masyarakat yang menggunakan cabang karena kan misalkan sama masyarakat, misalkan tidak hanya perhutani, misalkan di saudara kemarin praktek itu di ini ya, KPH, ada yang sempat praktek di Jun nggak? Jati Unggul Nusantara, Menggoran. Halo? Itu kalau misalnya jatinya ditebang kan yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah raw materialnya. Jadi dia juga mau mengumpulkan cabang-cabangnya untuk dijual sebagai kayu bakar. Karena masyarakat hanya dapat yang kecil-kecil, yang diameternya kecil-kecil baru bisa diambil. Itu kan tetap aja ada yang menjadi fuel wood, ada yang menjadi harvesting residual, ada yang menjadi raw material. Nah, raw material jadi furniture ini dia itu masih tetap mengunci, menyimpan. Karbonnya itu tetap disimpan di dalam kursi, di dalam meja. Karena dia kan tidak bisa lepas. Dia akan lepas kalau ada reaksi dengan oksigen, combustion, pembakaran, maka si C-nya itu akan terlepas. Jadi dengan fotosintesis, penyimpanan sementara di tanaman, kemudian herba, fungsi menyerapnya sudah hilang, dia menjadi produk, berfungsi untuk sama-sama sementara juga menyimpan karbon dalam bentuk produk. Kalau misalkan ternyata yang paling mudah itu adalah
kusen dan pintu itu kan di beberapa perumahan bahan kayunya kurang bagus sehingga dia mudah kena rayap, sehingga banyak yang rusak. Nah, yang rusak itu tidak bisa digunakan lagi, akhirnya sama yang punya diganti dengan yang baru, yang lama dibuang. Nah, dibuang dia menjadi limbah. Pilihannya kalau dibuang ke tempat pembuangan akhir dia akan terdekomposisi, tetapi kalau ada yang mungut sama orang lain dijadikan kayu bakar, dia akan menjadi bioenergi. Dari bioenergi dia akan mengeluarkan emisi CO, CO2. Kalau dari dekomposisi dia akan amoniak gitu kan. Sama nih di biomas juga. Ini konsep ini yang saudara perlu pahami. Alirannya ada disebutnya stok, ada disebutnya fluk. Kalau stok itu cadangannya, simpanannya. Kalau fluk itu alirannya mengalir dari sini. Ini alirannya panah-panah ini. Oke. Ini sama aja dengan slide di awal ini, relative growth itu. Kenapa saudara perlu mengetahui distribusi biomasa ini? Pada saat akan memodelkan, ini diperlukan juga. Di ranting berapa, cabang berapa, di daun berapa, di batang berapa, di akar berapa. Kalau memungkinkan di soil, gitu kan? Di tanah di sekitar jadi. Ini carbon flux, ini fotosintesis. Ini fluxnya itu kan aliran ya. Carbon fluxnya adalah proses fotosintesis, proses dekomposisi, dan proses pembakaran. Itulah yang terjadi dalam dinamika karbon, itu ada carbon cycle. Dari udara masuk ke biomas, biomas itu bisa dekomposisi, bisa disimpan dulu, habis itu dia bisa di combustion. Ada beberapa misalnya jati, oh ini jati umurnya sudah ratusan tahun, alhamdulillah berarti karbonnya dia tidak terlepas selama ratusan tahun, masih tersimpan. Berapakah jumlah karbon tersimpan di furniture itu, ya tinggal dihitung aja. Volumenya berapa, wood density-nya berapa, oh berarti beratnya sekian. Beratnya sekian, dengan PCC ambil aja 50%, maka sudah si karbonnya itu sudah disimpan dalam furniture tersebut selama ratusan tahun sebesar sekian kilogram karbon. Oke, mungkin itu yang bisa saya review untuk ini. Tadi bocorannya baru satu ya, soalnya banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kuliah diakhiri? Partisipannya banyak lah gitu ya. 78, harusnya ada 79, ada 3 orang yang termasuk. Cek dulu ya. Handian tadi ada yang hadir ya. Hadir, Pak. Afina Yola ini kemana ya? Afina Yola ada nggak? Atau dia KPRS? Nggak tahu. Afina kok tidak pernah hadir ya? Hedwita. Hadir, Pak. Oke. Ihda Afifah. Hadir, Pak. Mahdia Amalia. Hadir, Pak. Nadia Damayanti. Nadia Damayanti. Ada. Adila Febra. Hadir, Pak. Irida. Hadir, Pak. Bayu Pamungkas. Hadir, Pak. Oke, Destiana. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Destiana. Pak. Oke, Dewi Utari. Dewi Utari. Ada Elsie. Saya, Pak, hadir. Etis. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Etis hadir. Evelyn. Hadir, Pak. Harkafka. Hadir, Pak. Meitika Sari. Meitika Sari. Hadir, Pak.
Oke. Mila Dewi. Hadir, Pak. Motiatul. Mahfiro. Hadir, Pak. Oke. Bintarin. Hadir, Pak. Rafisha. Hadir, Pak. Yulita Tri. Hadir, Pak. Oke. Zahara. Hadir, Pak. Ahlul Jana. Hadir, Pak. Agnes Dian. Hadir, Pak. Oke. Aji. Tadi ada ya Aji. Hadir, Pak. Oke. Amelia Efrin. Hadir, Pak. Oke. Anissa Dian. Hadir, Pak. Oke. Anissa Sekar. Hadir, Pak. Sahyarini. Hadir, Pak. Oke. Christina Ayu. Pak. Oke. Dani Sahroni. Hadir, Pak. Dia Ayu. Hadir, Pak. Oke. Elsa. Hadir. Eta. Hadir, Pak. Mitra. Hadir, Pak. Gusti. Hadir, Pak. Tidak. Gusti Ayu apa? Iya, Gusti Ayu. Oh, hadir, Pak. Tidak. Nur Latifah. Hadir, Pak. Julistin. Hadir, Pak. Kartika Indah. Hadir, Pak. Khairunisa. Khairunisa. Ada respon? Krisna. Hadir, Pak. Lisa. Hadir, Pak. Mega. Hadir, Pak. Melinda. Hadir, Pak. Melania. Hadir, Pak. Mustika. Sebentar. Ada Dewi Utari. Saya bentar. Dewi Utari hadir. Mustika. Novia. Hadir, Pak. Ramadhani. Ramadhani Haya udah ya. Hadir, Pak. Oke. Range kita. Hadir, Pak. Ratno. Hadir, Pak. Sabila Nabi Cati. Hadir, Pak. Hadir. Syahda. Oke. Sabila. Hadir, Pak. Sigit. Hadir, Pak. Siva. Hadir, Pak. Oke. Tria Wijayanti. Hadir, Pak. Ya, hadir. Panya. Oke. Yamaika. Hadir, Pak. Yekti. Hadir, Pak. Oke. Ade Rara. Hadir, Pak. Amelia. Hadir. Arif Budi. Hadir, Pak. Cesar Argo. Devika. Hadir, Pak. Dia. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Farid Fizaldi. Farid. Ada respon. Gina. Hadir, Pak. Imam. Hadir, Pak. Intan. Pratiwi. Hadir, Pak. Irawan. Hadir, Pak. Irvin. Hadir, Pak. Hadir. Umairah. Umairah. Gak ada. Muhammad Iqbal Kholik. Hadir, Pak. Oke. Nabila Putri. Hadir, Pak. Respati. Hadir, Pak. Rosi Andini. Hadir, Pak. Oke. Shani.
Shani Rahmiati. Shani, ada respon? Talita. Talita. Apa? Bentar ya, sesuai dengan kesepakatan. Kita lihat dulu. Shani itu 2 kali nggak masuk, bisa ujian. Nah, saya lihat dulu ya ini presensinya. Irunisa ada nggak sih? Saya mau Afina itu ada nggak ya? Afina. Yang lain sudah bisa ikut ujian akhir ya, karena secara presensi sudah memenuhi. Kecuali Afina, Afina itu dia banyak tidak masuk. Setelah UTS nggak masuk sama sekali dia. Yang kenal sama Afina saya nggak tahu. 1, 2, 3, 4, 5 setelah UTS dia nggak masuk. Apakah KPRS atau seperti apa saya nggak tahu. Yang lain sudah bisa ikut UAS nanti ya. Farid Rizaldi, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Terkait ujian akhir minggu depan? Bener kan minggu depan ya? Karena itu kan minggu ke-10. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Materi perlu saya share atau nggak cukup dengan mengikuti perkuliahan? Perlu, Pak. Nanti saya share di grup ya. Jadi grup saya ini kan. Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Saya mohon maaf, mungkin dalam 1 semester ini ada kekurangan saya dalam memberikan materi tentang akuntansi karbon. Kalau ada yang Sani, oke, nggak masalah Sani. Saya sampaikan, hanya ada 1 orang yang tadi yang saya sampaikan itu sejak UTS itu tidak pernah masuk, yang lainnya udah aman, bisa ikut UAS. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada yang tertarik dengan akuntansi karbon modeling untuk jadi bahan skripsi, silahkan bisa diskusi. Kalau saya mungkin lebih ini ya, coba kita dalami CO2 fix itu yang kalau ada yang mau. Mahasiswa ini adalah angkatan 2017 ya? 18, Pak. 18. Iya, 18. 18 Semester itu mungkin 5. masih panjang ini. Kalau mau penelitian dari awal itu maksudnya kalau mau gini, kalau mau meneliti selama 1 tahun kan saudara nggak masalah itu kan, tinggal periodik misalkan 1 bulan sekali ngambil data itu selama 1 tahun kan nggak masalah. Beda dengan kalau angkatan 2016 itu kan, 2016 sudah apa namanya, sudah diburu waktu itu kan, karena dia tidak bisa penelitian panjang. Kalau 18 saya pikir masih semester 5 ya. Semester 5 itu nanti saudara perlu CASEM dan KKN ya. Oke, kalau ada Iya, ide, betul, Pak. kalau ada ide yang terkait dan mau di dikerjakan dari awal ya silakan saja. Proses itu terbuka, silakan ya siapa yang mau ini. Kalau ada yang mau, kemarin kehutanan ada yang tahu kan? Kita dapat 3 medali ya, PKM. Angkatan berapa yang dapat medali itu? Silahkan saudara berprestasi ya. Dengan kreativitasnya masing-masing, dengan ide-idenya. Tetap jaga kesehatan. Semoga materi yang saya dan Pak Ali sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kesehatan ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak.